Ini mungkin sudah diajarkan ya atau diberikan oleh rekan saya tentang bagaimana sih proses aktualisasi ya nilai-nilai menjadi karakter gitu ya. Nah makanya jika ada nilai yang diyakini ya, nah maka perbuatan nilai itu akan dapat kita lakukan terus ya berulang-ulang gitu ya. Kemudian juga menjadi kebiasaan ya, menjadi sebuah sifat ya, akhirnya menjadi karakter. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya mendengar pendapat dari Konfusius ya, bahwa kalau kita ya misalnya melakukan ya sesuatu itu, ya kalau kita ya mampu untuk bisa ya punya sebuah apa namanya penyadaran gitu ya, bahwa kalau kita itu bekerja gitu ya, kemudian kita yakini bahwa itu suatu hal yang kita lakukan ya terus menerus gitu ya, nah maka itu akan ya menjadi sebuah kebiasaan ya, nah maka itu akan akhirnya ya jika itu terus menerus akan membentuk sebuah habit ya. Setelah itu mungkin akan jadi kebiasaan yang sangat menonjol sehingga akhirnya menjadi sifat yang melekat pada diri kita. Nah kalau sudah jadi sifat ya itu maka akan menjadi karakter karena melekat pada pola pikir kita ya tanpa kita sadari, karena itu sebuah karakter ya maka akan menjadi pola pikir ya, pola rasa, kemudian juga pola laku karena sudah automatically gitu ya, dia jadi sebuah karakter yang kita tanpa sadari maka akan terus gitu ya. Oke mungkin Bapak Ibu dulu pernah ini ya, pernah mengetahui ya di tahun 2011 gitu ya, itu ada kejadian tsunami ya di Jepang gitu ya. Nah kita lihat betapa dahsyatnya tsunami tersebut ya. Kemudian kita juga bisa melihat juga ya, ini sini ada sebuah berita ya, situasi di sebuah kota, ini di Sendai ya, Jepang. Ini baru saja terjadi gempa bumi ya dan tsunami ya. Kemudian ini orang-orang yang merasakan ya dampak dari bencana itu, kan mereka jadi capek ya, lelah, sakit gitu ya, dan memerlukan banyak sekali kebutuhan hidup gitu ya. Nah ternyata ini mereka karena sudah menjadi karakter mereka untuk disiplin ya, diminta untuk ngantri. Bayangkan betapa banyak yang membutuhkan bantuan tersebut, hanya ada satu yang di situ yang dibuka gitu ya. Akhirnya mereka tetap ya karena itu karakter ya sudah menjadi sebuah kebiasaan ya bagi mereka, menjadi sebuah sifat dan karakter, mereka tetap ya ngantri. Iya, jadi tidak berkerumun tanpa jelas ya, nggak jelas mau kemana mereka. Tapi ini mereka sangat teratur ya, dibuatkan alurnya atau jalurnya untuk mereka ngantri, dan mereka sanggup ya untuk melakukan itu. Walaupun kondisinya memang ada yang mungkin haus, ada yang mungkin lapar gitu ya, tapi tidak ya membuat mereka menjadi apa namanya orang yang tidak tahu budi pekerti atau aturan gitu ya. Tetap mereka mengikuti norma yang sudah disepakati bersama, harus ngantri. Nah bahkan kita pernah dengar juga ya di sebuah negara itu katanya anak-anak itu yang pertama kali diajarkan itu sebenarnya bukan lagi hal-hal yang bersifat IQ ya, yang mengutamakan IQ ya, tapi budi pekerti ya, cara untuk bisa mengantri misalnya ya, budaya mengantri itu diterapkan gitu ya. Nah kalau kita seperti itu, insya Allah anak-anak kita ya bisa ya ikut dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau memang sudah juga terbiasa gitu ya untuk melakukan itu. Nah sama seperti di rumah gitu ya. Ketika anak-anak kita melihat apa yang kita lakukan, nah itu tanpa kita sadari di bawah otak sadar mereka, under ya, atau subconscious mereka itu, mereka merekam apa yang kita lakukan. Orang yang di sekitar dia, yang dia lihat di rumah, itu juga akan dia lihat, dia pelajari, kemudian imitate, dia mengimitasi gitu ya. Betul ya. Contohnya ketika anak kita dari kecil sudah berada di dekat orang-orang yang dia lihat sekitarnya, maka dia akan mengimitasi atau mengikuti ya apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada di sekitar dia. So hati-hati ketika kita berbicara atau melakukan tindakan di depan anak-anak, karena mereka akan mengikutinya.
gitu ya. Oke, next.